Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, pasti di antara teman-teman pernah mendengar istilah kuasi. Istilah ini umum digunakan di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan seperti halnya fisika atau kimia, teknologi, atau istilah-istilah hukum dan sebagainya. Kata kuasi merupakan bahasa Latin yang bermakna seolah-olah atau memiliki keadaan mirip tapi bukan keadaan yang sebenarnya. Contoh kuasi planet merupakan sebuah objek astronomi yang bentuk dan perilakunya mirip planet tapi sebenarnya bukan planet. Kuasi balistik sejenis rudal yang sifatnya mirip rudal balistik tapi bukan rudal balistik dan sebagainya. Dalam bidang fisika kuantum juga demikian. Sebelumnya, Profesor Kardus sering membahas tentang kuasi partikel, yakni sebuah fenomena kuantum yang perilaku dan sifatnya mirip partikel. Tapi sebenarnya mereka bukanlah partikel seperti halnya pada partikel-partikel dalam model standar. Kuasi partikel hanya sebuah keadaan atau fenomena fisika yang umum terbentuk di ranah kuantum yang perilakunya mirip dengan partikel. Contoh kuasi partikel seperti halnya skirmion, spintronik, lubang elektron, fonon, magnon, eksiton, plasmon, dan sebagainya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas berbagai hal tentang kuasi partikel. Link informasi tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas fenomena kuasi lainnya, tapi dalam bidang kimia, yakni kuasi kristal, sebuah fenomena langka yang pertama kali ditemukan pada 1982. Kuasi kristal sangat umum untuk diaplikasikan dalam berbagai sistem material teknologi-teknologi modern. Ya, kuasi kristal merupakan sebuah keadaan materi yang bentuk fisik dan perilakunya hampir mirip dengan kristal. Tapi bentuk tatanan strukturnya tidak layak disebut sebagai keadaan kristal. Seperti yang kita tahu, kristal merupakan keadaan materi yang terbentuk dari susunan atom, ion, atau molekul yang keadaan strukturnya sangat teratur, di mana struktur penyusunnya selalu berbentuk pola yang berulang dan sangat simetris. Contoh, senyawa yang terbentuk dari susunan kristal seperti halnya berlian, garam, kuarsa, rubi, dan sebagainya. Namun kuasi kristal berbeda. Meski struktur kuasi kristal teratur layaknya kristal, tapi bentuk pola kuasi kristal tidak berulang. Dulu, para alkimiawan dan ahli kristalografi tidak percaya jika ada sebuah materi dengan susunan atom atau molekul teratur dan stabil, tapi memiliki bentuk pola tidak berulang atau keadaan kesimetrisannya tidak sama dengan kristal. Karena hal itu pasti akan melanggar aturan simetri material. Bahkan, fisikawan yang pertama kali menteorikannya, yakni ahli kristalografi Alan Linsky Mackay, pada 1981 sempat dicoret dari laboratorium tempat ia bekerja di Birmingham karena banyak orang yang skeptis dengan teorinya. Namun pada bulan April 1982, Profesor Dan Zeitman dari Technion, Institut Teknologi Israel, akhirnya untuk pertama kali berhasil mengamati perilaku materi langka saat ia mengamati paduan aluminium dengan teknik difraksi elektron. Yang saat itu ia melihat pola difraktogram yang tidak biasa, yang saat ini kita kenal sebagai kuasi kristal, yang kemudian temuannya ia susun dalam sebuah makalah pada tahun 1984 yang ia terbitkan di jurnal Physical Review Letter. Sejak saat itu, berbagai eksperimen lanjutan tentang kuasi kristal dilakukan, dan hingga pada 2011 Dan Schwarzman berhasil meraih Nobel atas temuannya pada 1982. Seperti yang kita tahu, dalam bidang kristalografi, struktur kristal terbentuk dari susunan atom atau molekul dengan pola berulang simetris. Kesimetrisan keadaan kristal mayoritas memiliki keadaan simetri yang disebut sebagai translasi, yakni sistem susunan kristal tersebut tak akan berubah meski posisinya dipindah. Simetri translasi berbeda dengan simetri putar. Simetri putar memiliki sifat posisi yang akan tetap sama meski keadaannya diputar 90, 180, atau 360 derajat. Pada kristal umum, susunan strukturnya memiliki dua keadaan kesimetrisan, yakni simetri translasi dan simetri putar. Namun,
Pada kuasi kristal keadaannya berbeda. Kuasi kristal tidak memiliki simetri translasi, yang artinya jika posisinya diubah bentuk keadaannya akan berbeda dari semula. Ya, kuasi kristal hanya memiliki satu simetri, yakni simetri putar, di mana meski strukturnya diputar, posisi dan keadaannya akan tetap sama dengan sebelumnya. Ya, diketahui keadaan kristal umum memiliki bentuk pola difraksi yang unik, di mana saat Anda menembakkan sinar X ke struktur kristal, pola interferensi gelombang yang teratur akan memunculkan bintik-bintik terang pada bagian belakang kristal. Ya, perilaku ini hanya dapat terjadi pada kristal dengan susunan simetri translasi. Namun, pola difraksi serupa tak dapat muncul dalam kuasi kristal, karena kuasi kristal tak memiliki simetri translasi. Saat ini, pengaplikasian kuasi kristal umum digunakan di berbagai bidang teknologi seperti halnya perangkat instrumen bedah dalam bidang medis, sistem LED khusus, dan perangkat insulator panas. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kuasi kristal. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Massachusetts Institute of Technology mengabarkan